Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Qadri. Di sini saya akan memberitahu cara-cara mengerjakan atau membuat proses pencatatan kegiatan akuntansi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pertama-tama buka Excelnya, terus di sini saya sudah membuat nomor akun dan nama akun berdasarkan soal dari dosen ini. Langkah pertama yang kita lakukan setelah memindahkan nomor akun dan nama akun, kita blok semuanya, pergi ke formula, define name, bikin akun. Terus di sini saya juga sudah membuat jurnal umumnya, perusahaan laundry Ahmad ya nama perusahaannya. Nah, jurnal umum Juni 2020 dalam hitung rupiah. Di sini jadi saya juga sudah membuat tanggalnya, misalkan ini ya, ini. Nah, caranya biar mudah, yaitu ketika kita membuat nomor akun, terus otomatis nama akunnya langsung muncul di sini. Caranya log up, terus ini account ya. Pergi ke set account tadi, klik nama aku. Nah, terus ini ininya dihapus guys, enter deh. Nah, jadi seperti ini. Terus kita blok aja semuanya. Nah, sudah diblok. Caranya caranya yaitu setelah kita blok tadi, kita lihat soalnya. Nah guys, setelah kita blok tadi, kita lihat soalnya. Nah, di sini tanggal 1 membeli peralatan laundry secara tunai 12.500. Kita bikin deh peralatan laundry. Kita lihat peralatan laundry di nomor akun 170. Tinggal kita tulis nomor akun 170. Nah, terus enter, otomatis nama akunnya muncul. Begitu ya teman-teman. Tadi 12.500. Selanjutnya kas di nomor 110, tulis 110, enter. Nah, kas di kredit 12. Nah, terus cukup mudah kan teman-teman. Kita lanjut sedikit lagi. Tanggal 2 itu menerima transfer pembayaran jasa laundry. Oke, transfer jasa laundry. Berarti itu kas masuk 110, masuk 2100 tadi ya.
Terus di kreditnya di pendapatan jasa nomor 400 ini ya, 400. Jadi teman-teman cukup menuliskan saja nomor akunnya teman-teman, terus nomor akun, otomatis nama akunnya muncul dan isi debit dan kreditnya menurut teman-teman sendiri. Begitu teman-teman, sekiranya lanjutkan sampai bawah sampai tanggal 30. Nah guys, setelah teman-teman mengerjakan sampai tanggal 30, langkah selanjutnya yaitu kita menjumlahkannya. Caranya itu di bagian debit sama dengan sum, terus kita blok dari bawah sampai atas, tinggal enter. Nah maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Begitu juga di bagian kredit, blok dari bawah sampai atas dan clear. Nah begitu ya teman-teman, selesai untuk bagian jurnal umum. Oh iya teman-teman, saya mohon maaf apabila videonya kepotong. Ternyata di aplikasi record layar punya saya itu maksimal hanya 3 menit terus secara otomatis dia akan berhenti sendiri. Jadi saya berulang-ulang untuk merecord videonya, 3 menit berhenti, ulang lagi gitu. Sorry ya teman-teman. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Baik teman-teman, selanjutnya itu kita bikin buku besar. Ini kita copy, masukkan untuk copy. Nah ini nama sheetnya kita ubah jadi buku besar. Jangan lupa judulnya juga kita ganti jadi buku besar. Nah langkah selanjutnya kita hapus totalnya, kita hapus jumlah tadi, kita hapus. Terus bikin tanggalnya itu 6 lagi. Terus kita copy nomor akunnya di sini. Nah terus ininya kita tarik nama akunnya, tarik sampai nomor akunnya, otomatis akan keluar sendiri. Ini mati geser. Nah selanjutnya tanggalnya juga jangan lupa. Tanggalnya jangan lupa juga debit dan kreditnya. Nah itu teman-teman ya. Nah hilangkan titiknya tadi. Oke, setelah itu kita blok semuanya dari atas. Ini kita akan menyusunnya, blok, pergi ke data. Ini sudah data, sort by nomor akun dari kecil ke besar
Oke, nah udah kesusun kan, kas di bank. Terus langkah selanjutnya masih di data, ini masih keblok ya, kita klik subtotal. Ini nama akun, debit kreditnya di checklist. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah, ada di bagian kiri tabel yang nomor 1 itu grand total, nomor 2, nomor 3, kita pakai nomor 2 ini. Oke, selanjutnya setelah kita tadi klik nomor 2, langkah selanjutnya yaitu kita copy ini dari pinggir ya, copy semuanya sampai biaya lain-lain, jangan sampai grand totalnya tidak dimasukkan. Kita klik Ctrl C. Nah, di bawahnya kita kasih satu jarak, copy paste. Nah, setelah seperti ini, kok hilang. Nah, setelah seperti ini kan hasil copy yang kita tadi. Terus kita balik ke account. Di account kita copy nama akunnya, kita blok. Terus pergi ke formula. Terus kita define name. Ini untuk buku besar ya, jadi namanya account buku besar BB. Oke, nah sudah kesimpan. Selanjutnya debitnya kita blok juga ya, lain-lain total, define name, debit BB besar. Begitupun dengan kreditnya, kita blok define name, kredit BB. Nah, begitu kira-kira teman-teman untuk buku besar. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita membuat neraca saldo ya. Ini tabelnya tadi dari sini account saya copy seperti biasa, seperti tadi ini. Terus ininya tinggal diganti neraca saldo. Terus tadi saya sudah menambahkan tabel baru yaitu transaksi saldo debit kredit ini ya, supaya cepat. Terus rumusnya teman-teman ini sama dengan sum if. Ini di sini aja ya biar gampang. Terus akun DB buku besar yang tadi sudah kita bikin di formula. Terus klik, terus titik koma, kita ambil range-nya di kas, titik koma lagi, gunakan karena ini di debit, gunakan debit buku besar tadi yang sudah kita bikin juga, tutup kurung, enter. Nah, muncul hasilnya, tinggal kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, begitu juga dengan kredit teman-teman. Caranya sum if sama dengan dulu sum if. Nah, terus akun buku besar, titik koma, kas, titik koma lagi, kredit ya karena ini kredit buku besar. Nah, tutup kurung, enter. Nah, muncul juga kan teman-teman hasilnya, tinggal ditarik juga ke bawah seperti tadi. Nah, berikutnya cara menghitung saldo di debit. Caranya rumusnya itu sama dengan if terus apabila debit lebih besar daripada kredit, maka titik 2 debit dikurang kredit, terus titik 2 0 tutup kurung, enter. Nah, muncul kan teman-teman, tarik ke bawah. Nah, muncul juga.
Terus kita ulangi dulu teman-teman biar kelihatan. Terus di kredit juga sama dengan if apabila kredit lebih besar dari debit, maka titik 2 si kreditnya dikurang debit. Titik 2 titik koma, jangan lupa 0 tutup kurung, enter. Nah, tinggal ditarik ke bawah. Nah begitu ya teman-teman kira-kira. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Ini diambil dari jurnal umum ya, sama tinggal copy seperti tadi, maka muncul, ganti nama sheetnya jadi jurnal penyesuaian, judulnya juga diganti jurnal penyesuaian. Langkah pertama kita hapus-hapusin dulu ininya, ntar kita geser ke bawah dulu biar nggak hilang, tadi soalnya saya sempat hilang. Jadi kita hapus dulu, hapus. Nah, tarik ke atas. Ini nggak kepake semua ya teman-teman, mungkin teman-teman perlu secukupnya saja. Nah karena ini akhir bulan, maka tanggal 30 bulan 6 tahun 2020. Nah, jadi kita tinggal memasukkan nomor akunnya saja. Yang pertama itu ada bahan habis pakai, nomor akunnya 125 liter, itu masuk ke debit 4.800. Selanjutnya biaya lain-lain 520 masuk ke kredit dong, 4.800. Nah yang ketiga itu biaya gaji pegawai 501, kodenya 501 enter, itu 2.800. dan di kreditnya hutang gaji itu 211 masuk 2.800. Nah ini lakukan terus ya teman-teman sampai ke bawah sampai selesai. Nah karena aplikasi record saya hanya 3 menit, mungkin untuk mengisi ini tidak cukup 3 menit, jadi saya potong dulu ya teman-teman. Nanti setelah saya isi kita akan melanjutkannya. Oke. Nah teman-teman, ini sudah saya isi semua ya, maaf tadi kalau kepotong karena lumayan sedikit lama mengisinya. Jadi langkah terakhir kita hanya perlu untuk menjumlahkan semuanya, total ini sama dengan sum blok semuanya, enter. Nah hasilnya 26.300. ini tinggal kita tarik apakah hasilnya sama, balance. Nah ternyata hasilnya sama ya teman-teman. Nah mungkin itu dari jurnal penyesuaian. Selanjutnya baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Itu kita ambil dari account, masuk copy. Nah kita ganti jadi neraca lajur. Bentar. Nah di sini kita bikin neraca saldo bawah. Ini kita ini dulu ya, kita blok, kita kasih space biar tidak dempet-dempetan, dia kasih jarak satu aja cukup. Ini kita ini debit pastinya, di sini kredit, di sini penyesuaian dari jurnal penyesuaian, sini debit, sini kredit. Selanjutnya NSPP
NSSP ke NSSP dan bawahnya sama. Di sini raba rugi laba dan debit dan di setelahnya terakhir itu neraca, debit, kredit. Selanjutnya teman-teman kita isi kolom neraca saldo itu dari neraca saldo yang bagian saldo ini kita copy. Nah, masuk lagi neraca lanjut. Terus kita paste-nya menggunakan paste link di pojok kiri atas. Nah, munculkan hasilnya. Di sini kita coba jumlahkan dulu. Enter. Nah, kita geser aja sampai samping ya teman-teman. Nah, ini kan balance kan harganya hasilnya. Aduh. Nah, kita kurangi aja biar tidak ribet. Ini kelebihan kita hapus saja. Terus ini biar rapi kita kasih kolom dulu teman-teman. Ini kita warnain aja ya biar lebih bagus. Nah, sama ini juga hasilnya juga balance ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi tabel penyesuaian. Itu kita ambil dari jurnal penyesuaian. Ini kita blok dulu jurnal penyesuaian ya. Kita blok, kita masuk ke formula, define name, nanti namanya menjadi akun penyesuaian. Oke, nah selanjutnya debitnya juga debit, define name, debit, penyesuaian, enter. Kreditnya juga kredit, define name, kredit ke penyesuaian. Nah, oke. Nah, rumusnya teman-teman hampir sama seperti tadi. Itu sama dengan sum if terus di sini aja ya biar mudah. Akun penyesuaian nih, kita klik penyesuaian titik koma, ambil di kas, titik koma lagi, ambil karena ini di debit kita pakai debit penyesuaian, jangan buku besar ya penyesuaian. Nah, terus tutup kurung, enter. Nah, keluar kan hasilnya. Ini tinggal kita geser ke bawah sampai habis, geser. Nah, maka itu hasilnya akan keluar sendiri karena sudah kita sum tadi ya. Begitu juga dengan kreditnya, sama dengan sum if akun penyesuaian ini karena belum di titik koma ya, titik koma dulu, jangan lupa ya teman-teman, titik koma, kas, titik koma lagi, kredit, karena ini kredit kita pakai kredit penyesuaian, tutup kurung, enter. Nah, tinggal digeser lagi ke bawah. Nah, hasilnya sama ya teman-teman, kurang lebih begitu mengisi kolom penyesuaiannya.
Maaf ya teman-teman, tadi suaranya hilang di NSSP karena ada sedikit kendala audio. Selanjutnya kita lanjutkan di rugi laba yang debit. Itu rumusnya adalah teman-teman if, kita bikin di sini aja biar gampang, if terus left terus kita klik di nomor akun A3 ya di sini, terus titik koma 1 tutup kurung, lebih besar sama dengan kutip 2 di atas 4 titik koma, kita klik di debit NSSP yang di debit, nah G3 terus titik koma lagi 0 baru tutup kurung, terus tinggal di enter teman-teman. Ini tarik ke bawah, nah muncul hasilnya teman-teman. Terus untuk yang di kredit kita tinggal copy aja, yang di debit copy, tapi tesnya kita pakai yang ini formula. Nah ini kan diganti nih dari A3 jadi B3, tinggal kita ganti aja, hapus, klik ini lagi. Nah terus ininya H3 otomatis ya di kredit SSP ini, terus tinggal kita enter. Nah, muncul teman-teman sini, tarik ke bawah. Nah inilah selisihnya teman-teman, keuntungannya beda kan harganya, nah nominalnya. Baiklah teman-teman, untuk rumus neraca ini hampir sama dengan rugi laba, itu sama dengan if kita selalu gunakan yang ini ya biar lebih mudah. Terus left juga masih sama, left, kita klik A3 di sini, nah sama yang bersama teman-teman. Terus titik koma 1 tutup kurung, lebih kecil, namanya lebih kecil sama dengan kutip 2 di atas. Nah dengan kutip 2 3 kutip lagi di atas 2 titik koma, terus yang di debit NSSP nya kita pakai, nah G3 terus titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah muncul kan teman-teman hasilnya, tinggal kita tarik ke bawah, klik. Nah hasilnya segitu teman-teman. Untuk kreditnya tinggal kita copy aja, hampir sama juga, copy tapi tesnya yang formula. Nah ini kan keganti lagi nih B3, kita ganti lagi jadi A3 yang di nomor akun ini. Nah, ini udah benar ya teman-teman, tinggal di enter. Nah muncul kan hasilnya teman-teman, tarik lagi ke bawah. Nah teman-teman, selanjutnya jika teman-teman ingin mencari atau mengetahui apakah ini perusahaannya rugi atau laba, itu rumusnya sama dengan if kita bikin di sini biar lebih gede. If kita klik ini di lebih kecil, kita lebih kecil dari kreditnya, terus titik 2 kutip laba kutip lagi titik 2 kutip lagi rugi.
terus tutup lagi, tutup kurung, enter. Nah, ini tahu ya teman-teman laba hasilnya, berarti perusahaan ini untung. Sekarang kita hitung berapakah selisih hitungannya, yaitu sama dengan ini dikurang ini, enter. Nah, berarti labanya itu 33142. Nah, agar mengetahui ini balance atau tidak, kita hitung juga yang dari neracanya, sama dengan ini dikurang ini. Nah, sama kan teman-teman hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Itu sebelumnya sudah saya siapkan nih, ini vlog up seperti tadi. Terus kita lihat di neraca lajur kita, pendapatannya di sini pendapatan ada dua ya, nomor 400 dan 401. 400 401. Nah, muncul. Terus kita lihat berapa pendapatannya tadi. Ini ya, dua ini kita copy aja, copy. Dan jangan lupa paste-nya itu paste spesial. Nah, paste link. Nah, langsung muncul. Untuk menghitung totalnya itu kita dengan zoom, kita blok aja dua ini. Nah, enter. Nah, berarti total pendapatannya adalah segini. Terus untuk bebannya itu dari 500 ya sampai 520. Nah, ini kita copy aja biar cepat. Copy. Terus gunakan juga paste link, paste spesial, paste link. Nah, ini kita tarik. Nah, muncul. Kita rapikan sedikit. Nah, terus berapa tadi? Nah, dari sini ya kita copy aja dari biaya bagi hasil, copy, blok, copy, paste spesial, paste link. Nah, itu teman-teman. Terus untuk menghitung bebannya sama lagi dengan zoom, blok, enter. Nah, berarti totalnya segitu. Untuk menghitung labanya kita cukup kita ini aja. Nah, biar rapi, labanya itu sama dengan zoom, dia ini pendapatan dikurang beban, kurung sama dengan, nah berarti labanya itu segini ya teman-teman. Selanjutnya di laporan perubahan modal itu kita lihat di neraca lajur lagi. Modal kita lihat modal, perubahan modal nih 300 modal Ahmad. Ini kita bikin 300. Nah, karena maka akan muncul modal Ahmad. Kita lihat berapa ini modal Ahmad ini ya. Copy ke jangan kita paste di sini. Jangan lupa paste-nya juga paste spesial, paste link. Nah, terus labanya tadi di sini kan, copy aja lagi, copy, taruh sini aja, paste spesial, paste link lagi. Nah, selanjutnya kita lihat prefernya, prefer Ahmad, prefer Ahmad 301 itu 4000, copy 301 301 salah di sini teman-teman, 301. Nah, Rif Ahmad tadi berapa kita paste, hilang dia, kita copy lagi aja 4000
copy paste spesial paste link. Nah, untuk menghitung modalnya itu rumusnya dengan zoom ini sama dengan zoom, klik dulu ini ditambah laba dikurang prefer kurung sama dengan, nah maka modal terakhir itu segini ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman kita akan membuat aktiva lancar, aktiva tetap, utang dan modal. Ini tadi sudah saya isi ya, ini caranya saya tunjukin. Saya hapus dulu delete. Nah caranya ini sama ya, ini dan ini saya akan terangkan di sini saja, nanti gunakan cara yang di sini dan di sini, itu sama teman-teman. Itulah aktiva lancar itu dari kas, kita lihat di neraca lajur kas, copy nomor akunnya kas sampai persakut asuransi, copy, gunakan paste spesial paste link. Nah ini kan tadi belum, kita copy dulu flow up, copy flow up nya paste spesial formula ya teman-teman. Nah otomatis akan muncul. Nah itu lihat di sini kas berapa itu, kita copy teman-teman, kopinya satu-satu ya karena ini di debit, kita taruh di kiri, ada di debit, ada di paste link, selanjutnya di kredit, sedangkan kerugian kita kredit, copy kas spesial sterling. Nah ini kita copy paste. Nah begitu teman-teman. Selanjutnya kita jumlahkan di sini dengan zoom ini ditambah ini debit ya, makanya kita tambah ini. Nah kalau di kredit sini kita kurangi teman-teman, kurang ini, lalu tambah ini, tambah enter. Nah maka hasilnya akan keluar teman-teman. Begitupun di sini juga sama ya, kalau ini tambah kurang begitu, nanti hasilnya juga sama seperti itu. Oke, di utang juga sama. Selanjutnya yang modal Ahmad kan tadi cuma satu nih, kita ambil yang di sini 86642 ini kita bikin di sini. Terus cara jumlahkannya sama caranya sama dengan zoom. Nah ini ditambah ini. Maaf ya teman-teman, tadi kepotong lagi. Nah ini begini teman-teman, kurang lebih cara menjumlahkannya itu ini ditambah ini, hasilnya ini. Begitu pula ini ditambah ini, hasilnya ini. Nah mungkin segitu teman-teman cara pengaplikasiannya di Microsoft Excel. Saya mohon maaf apabila ada salah atau belepotannya atau kurang rapi atau kepotong-potong juga, karena ini aplikasinya ini hanya mampu merekam selama 3 menit dan itu kepotong sendiri, jadi banyak cut-cutnya gitu teman-teman. Terus FYI aja teman-teman, saya akan mengumpulkan tugas ini dari tadi akun ini ya sampai keuangan, semua ini saya menggunakan file yang telah saya buat sebelumnya. Nah ini lebih rapi ya teman-teman, karena di sini tadi hanya untuk menjelaskan kepada teman-teman, saya bikin file baru untuk menjelaskan dan tidak sempat merapikannya. Jadi tadi cukup terburu-buru yang kita mengerjakannya, nah kurang rapi. Mungkin sekian teman-teman
Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.